Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kakak-kakakku yang solihah? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan robani, cerdas, mandiri, ceria. Bagaimana dengan pembiasaan hari ini? Apakah sudah dilaksanakan sholat duha dan murojaahnya? Oke, kalian sangat luar biasa dan tetap semangat ya kak dan istiqomah dalam pembiasaan di rumah. Anak-anakku yang solihah, dipersiapkan buku tematik 4H dan alat tulis. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Sekarang kita belajar tematik tema 8, yaitu 4H. Daerah tempat tinggalku. Subtema 1, PB1 dan 2 tentang lingkungan tempat tinggalku. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Angkat kedua tangan dan menundukkan kepala kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran 1 dan 2. 1. Siswa dapat memahami cerita fiksi dan non-fiksi. Kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam gaya dan gerak. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi nada dan tempo lagu. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Tahukah kalian apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang menjelaskan sesuatu. Cerita ada 2 macam. 1, cerita fiksi. Yang kedua, cerita non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang berasal dari khayalan seseorang. Macam-macam dongeng. Legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya Sangkuriang dan asal mula Danau Toba. Fabel adalah
cerita yang tokohnya tentang binatang. Contohnya, semut dan belalang, kancil dan buaya. Mite atau mitos adalah cerita yang menceritakan tentang makhluk gaib. Maksud di sini, dongeng yang menceritakan tentang kepercayaan masyarakat. Nah, contohnya Roro Jonggrang dan Dewi Sri. Sage adalah cerita yang menceritakan tentang seorang tokoh atau unsur-unsur sejarah. Contoh, Kapten Patimura dan Mahapati Gajah Mada. Yang kedua, cerpen. Cerita pendek adalah cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Contohnya, pada cerpen Mengejar Bintang Jatuh. Masih banyak lagi cerita pendek karya anak bangsa. Yang ketiga, novel adalah cerita panjang tentang kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya. Contoh, Negeri Lima Menara. Ini adalah contoh novel. Masih banyak lagi contoh-contoh dari novel. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Contohnya, opini, buku pelajaran, jurnal, karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan masih banyak lagi contoh dari cerita non-fiksi. Perbedaan cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Kalau cerita fiksi, cerita buatan. Kalau cerita non-fiksi berdasarkan data atau fakta. Dari segi sifat, cerita fiksi bersifat imajinatif atau hayalan. Sedangkan cerita non-fiksi bersifat informatif atau informasi. Dari segi bahasa, kalau cerita fiksi, bahasanya bahasa kiasan. Kalau cerita non-fiksi, itu bahasa resmi. Cerita fiksi memiliki beberapa unsur, yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Latar. Latar adalah tempat, kejadian, cerita. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Pesan cerita dan alur atau plot adalah urutan waktu yang terjadi di dalam cerita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Perhatikan gambar berikut. Ada dua pemuda yang sedang menarik meja, yang satu lagi mendorong meja. Apakah yang dilakukan pemuda tersebut termasuk kategori gaya?
Betul sekali. Kenapa dikatakan gaya? Karena mereka sedang melakukan tarikan atau dorongan pada suatu benda. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk. Gaya ada beberapa macam. 1. Gaya dorong. Yang kedua, gaya tarik. Yang ketiga, gaya magnet. Yang keempat, gaya pegas. Dan kelima, gaya gravitasi. Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda. Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya, contohnya pada ketapel. Saat menarik karet, berarti kita memberikan gaya pada karet. Akibatnya, karet menjadi kencang. Agar kerikil dapat terlontar dengan cepat dan jauh, kita harus memberikan gaya yang besar. Gaya yang besar dapat timbul jika kita menarik ketapel kuat. Gaya tarik yang diperlukan akan semakin besar jika benda yang ditarik juga semakin besar. Gaya yang diberikan, contohnya pada ketapel yang kita tarik, akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Di sini kecepatan dan jarak kerikil. Jadi semakin kuat kita menarik ketapel, maka semakin cepat pula kerikil bergerak menuju sasaran. Nah, inilah adalah benda dapat bergerak karena pengaruh gaya. Gerak benda dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. 1. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut, seperti bola dan roda. Yang kedua, gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena bumi mempunyai kekuatan untuk menarik benda. Kekuatan bumi untuk menarik benda disebut gaya tarik atau gravitasi bumi. Semua benda dapat mengalami gerak jatuh walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang ketiga, gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Pernahkah kamu bermain bola basket? Saat bermain bola basket, kamu memantulkan bola tersebut ke lantai lapangan. Bola yang kamu dorong ke lantai akan memantul kembali ke arahmu. Gerak memantul biasanya terjadi pada benda-benda yang bersifat lentur atau elastis. Yang keempat, gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Setiap hari kita menjumpai berbagai benda yang bergerak berputar. Dapatkah kamu menyebutkan benda-benda yang bergerak dengan berputar? Pinter. Contohnya pada komedi putar. Yang kelima, gerak mengalir. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya adalah
gerakan air sungai yang mengalir dari daerah pegunungan menuju ke tempat yang lebih rendah hingga sampai ke laut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tempo dan nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam. 1. Tempo cepat. 2. Tempo sedang. 3. Tempo lambat. Sedangkan nada adalah bunyi yang beraturan. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini dari pembelajaran 1 dan 2 tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Yang kedua tentang gaya dan gerak. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita fiksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu novel, cerpen, dan dongeng. Dongeng dibedakan menjadi fabel, legenda, mitos, dan sage. Sedangkan gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Sedangkan gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda. Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya. Ada tugas untuk kalian semua tentang proyek membuat montase tentang cerita fiksi. Di sini kalian mencari satu gambar dari dongeng legenda. Fabel satu gambar, mite atau mitos satu gambar, dan sage satu gambar. Menggunakan Asturo Pelangi harus bagus dan kreatif. Nanti kirim ke kelas masing-masing. Kelas 4A Bu Rizka, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran tematik PB 5 dan 6 sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga paham. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Angkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Berdoa kafaratul majlis. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak-anakku yang solih-solihah, jangan lupa tulis absen di komentar, nama lengkap dan kelas. Jangan lupa subscribe video di YouTube dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.